بسم الله الرحمن الرحيم الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan keterangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala tentang perawi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau mengatakan, fama fil kitabain bihamdillahi rajulun ihtajja bihi al-Bukhari wala muslimun fil usul wa riwayatuhu dha'ifah bal hasanah aw sahihah. Kata Imam Az-Zahabi, tidak ada seorang pun, satu perawi pun dalam kedua kitab tersebut, maksudnya kitab Bukhari Muslim, yang mana tatkala Bukhari dan Muslim berhujjah dengan perawi tadi dalam usul, riwayat-riwayat dia adalah yang dhaif. Maksudnya apa? Tidak ada riwayat-riwayat yang dhaif dari seorang perawi yang tatkala Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan perawi tersebut dalam kitab mereka dalam bab usul, bal hasanatun aw sahihatun. Namun di sini ya ikhwan, disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi, hada laisa 'alal itlaq. Ini tidak secara mutlak. Fa inna min rijalil Bukhari wa Muslim man riwayatuhu dha'ifah. Walakin hada haitsu kana kharijuhuma. Kata beliau, dikarenakan ada perawi Bukhari dan Muslim itu yang riwayatnya lemah. Namun ini ditinjau dari kharijuhuma, di luar Bukhari Muslim. Faham? Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, perawi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam bab al-usul, ya. Dalam bab usul itu kan dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim kan ada al-usul, ada syawahid wal mutaba'at. Biasanya al-usul itu terletak di paling atas hadisnya. Yang di bawah-bawah itu syawahid wal mutaba'at. Kata Imam Az-Zahabi, tidak ada perawi yang disebutkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dalam al-usul riwayatnya dhaif. Bahkan yang ada tuh cuma hasan, sahih. Ini kan secara global mengesankan hadis-hadisnya kalau di luar Sahih Bukhari juga sahih. Namun kata Syekh Ali Ar-Razihi, laisa 'alal itlaq. Karena ada rijalul Bukhari wa Muslim, riwayat dia itu ada yang dhaif, namun di luar Bukhari Muslim. Wadih? Jelas? Li'annahuma idza akhraja lirrajul alladhi fihi dha'fun yakunani qad intaqaya min hadithihi sahih. Karena Bukhari Muslim itu kalau mengeluarkan riwayat seorang perawi yang padanya ada kelemahan, mereka Bukhari Muslim ini melakukan intiqa, melakukan seleksi. Dia cuma mengeluarkan riwayat yang sahih saja. Jelas? Wa dzalika mithlu Ismail ibnu Abdullah ibnu Abi Uwais. Contoh Ismail ibnu Abdullah ibnu Abi Uwais. Qala al-Hafidz fi hadis Sari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Muqaddimah Fathul Bari namanya Al-Hadiyus Sari atau Hadiyus Sari.
Al-Hafidz mengatakan rawaina fi manaqib Al-Bukhari bi sanadin sahih anna Ismail akhraja lahu usulahu. Ismail ini dikeluarkan oleh Bukhari di usul. Wa adzina lahu ayyantaqi minha. Dan diizinkan untuk menyeleksinya. Wa ya'lam lahu ala ma yuhaddits bihi wa yu'rid amma siwa. Dan Bukhari tahu apa yang dia sampaikan, dan Bukhari juga berpaling dari selain hadis yang sahih. Wa huwa musy'ir bi anna ma akhrajahu al-Bukhari anhu wa huwa sahihul hadis li'annahu kataba min usulihi. Itu mengesankan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut bahwasanya hadisnya sahih. Kenapa? Karena Imam Bukhari menyebutkan dalam bab usul. Wa ala hadza la yuhtajju bi syai'in min hadithi ghairu ma fi sahih. Maka atas dasar ini tidak bisa dijadikan hujah riwayat-riwayat dia kecuali yang ada dalam Sahih Bukhari saja. Min ajli qadhin Nasa'i fihi wa ghairuhu atau wa ghairihi. Dikarenakan ada kritikan Nasa'i dan juga selain Nasa'i terhadap Ismail ibnu Abdullah ibnu Abi Uwais. Illa yusyarikuhu fihi ghairuhu fayu'tabaru bihi. Namun ada yang lain bersyirikat ya, menguatkan dia sehingga dia diambil sebagai penguat. Jelas? Jadi intinya Al-Imam Bukhari terkadang mengeluarkan seorang perawi dalam bab usul yang mana perawi tersebut ada riwayat yang dhaif, namun riwayatnya diseleksi oleh Imam Al-Bukhari. Makanya bahasanya kemarin itu jumhur, apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam bab usul itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang ditautsik. Wa man kharaja lahu al-Bukhari aw Muslimun fi syawahid wal mutaba'at fa fihim man fi hifdhihi syai'un wa fi tawthiqihi taraddud. Demikian yang berikutnya. Perawi-perawi yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam bab syawahid wal mutaba'at. Pada mereka ada perawi yang orangnya tadi fi hifdhihi syai'un, pada hafalannya ada kelemahan. Wa fi tawthiqihi taraddud, pada tausiknya ada taraddud, ada keraguan apakah dia orang yang layak dita'dil ataukah tidak. Fa kullu man khurrija lahu fi sahihain faqad qafazal qantarah. Ya. Fala yu'dalu anhu illa bi burhanin bayyin. Masyaallah, kata Imam Az-Zahabi, ya. Setiap perawi yang dikeluarkan ya, oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam As-Sahihain faqad qafazal qantarah, maka sungguh perawi tersebut telah ngeloncat ya, al-qantarah, ngelebihi qantarah. Qantarah itu kalau secara bahasa maknanya ma'ala wartafa'a minal bunyan, sesuatu yang tinggi dari bangunan. Kalau bahasa dusun kami mubungan. Ya enggak, Dr. Fikri? Nah, bahasa kasarnya, bahasa simpelnya, perawi yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan itu udah ngelewat hubungan rumah, maksudnya itu sudah tidak langsung tanyakan lagi di ta'dilnya. Fala yu'dalu anhu illa bi burhanin bayyin, maka jangan berpaling dari perawi tadi melainkan dengan argumentasi yang jelas. Disebutkan di ta'liq itu sama Syekh Ali Ar-Razi, wal maksud anna hadzal rajul al-mukharraj lahu la yahtaju ila nadharin fil jarhi fihi wa nahwihi. Yang dimaksudkan adalah ini perawi yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya itu tidak butuh kepada ngecek lagi dikritik ataukah tidak. Fa ikhraju syaikhain lahu fil kitabain aw ahaduhuma bihi tajawuzul jarh.
Jadi yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim sudah qad jawazal qantarah namanya ya. Faqad qafazal qantarah. Udah ngeloncat. Kenapa? Karena Imam Bukhari sudah selektif ya kan. Sudah selektif dalam mencari guru. Sama lah gini lah gambarannya di zaman sekarang. Ada santri, ada mungkin ustadz yang dia selektif. Kalau cari syekh, kalau dia ngajarkan, buku yang diajarkan itu udah pasti bagus. Orang yang selektif. Nah, kayak gitulah gambarannya. Imam Bukhari termasuk orang yang selektif. Ya. Naam. As-sahih maratib. Ya. Hadis sahih itu maratib. Was-thiqat tabaqat. Perawi yang thiqat itu bertingkat-tingkat. Falaisa man wuthiqa mutlaqan kaman tukullima fihi. Tidak setiap orang yang ditautsik secara mutlak seperti orang yang diperbincangkan. Walaisa man tukullima fi su'i hifdhihi ma'a sidqihi wa ijtihadihi fi talab kaman dha'afu. Tidak setiap orang yang tukullima fi su'i hifdhihi, yang dikritisi dalam masalah buruknya hafalan dia, bersamaan dia perawi yang jujur dan juga ijtihad sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, seperti orang perawi yang dha'afu, didoifkan oleh para ulama. Jelas? Sehingga tautsiq tabaqat, al-jarh at-tajrih tabaqat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, falaisa man wuthiqa mutlaqan kaman tukullima fi. Orang yang ditautsik secara mutlak tidak sama seperti orang yang ada kritikan-kritikan. Dan tidak setiap orang yang dikritik dalam masalah buruknya hafalan dia juga orang yang jujur, orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, seperti perawi yang didhaifkan secara mutlak. Difahami? Wala man dha'afu wa rawahu lahu kaman taraku. Tidak pula sama perawi yang didhaifkan oleh para ulama, namun para ulama meriwayatkan dari dia, seperti perawi yang sengaja ditinggalkan oleh para ulama, taraku haditsahu, para ulama meninggalkan hadisnya. Wala man taraku kaman ittahamuhu wa kadzdzabuh. Juga tidak sama perawi yang disifati taraku, ditinggalkan oleh para ulama riwayatnya, seperti perawi yang tertuduh sebagai perawi yang dusta, kadzab. Jelas? Fatarjih yadkhulu inda ta'arudir riwayat. At-tarjih itu masuk ketika terjadi ta'arudir riwayat, kontradiksi, benturan riwayat-riwayat yang ada. Jelas? Nyambung Dokter Vicky? Ya. Dari sini apa yang bisa kita ambil faedah? Demikian juga para ulama kita ya ikhwan. Ada orang yang dikenal dengan dakwah, dikenal dengan salafiyah, dikenal dengan iddifa' anis sunnah. Lahu akhta. Ya enggak? Tentu berbeda dengan orang yang tidak dikenal dengan mendakwakan sunnah, membela dakwah salafiyah. Ya. Itu jelas beda. Makanya tawaqat. Yang pertama memungkinkan la yutrok, tidak ditinggalkan. Yang kedua memungkinkan ditinggalkan. Ya, nah itu tadi. Wa hasru thiqat fi musannafin kal muta'adzir, membatasi perawi-perawi yang thiqat dalam satu karya tulis itu seperti orang yang uzur lah. Susah ikhwan. Siapa saja perawi yang thiqat tersebut. Wa dhabtu adadil majhulin mustahil. Demikian juga mendhabt, mematok jumlah perawi-perawi yang majhul itu sesuatu yang mustahil. Namun di sini kata Syekh Ali Ar-Razi,
Waqad jama'a al-muallif rahimahullah ta'ala kitaban sammahu Diwanul Du'afa wal Matrukin wa khulqun minal majhulin wa thiqatun fihim lin. Namun al-Imam Az-Zahabi juga punya buku namanya Diwanul Du'afa wal Matrukin, dan sekelompok orang-orang yang majhulin dan sekelompok orang-orang yang thiqat namun padanya ada kelemahan. Walahu alaihi zailun tubi al-kitab kadzalika zailuhu bi tahqiqil 'allamah Syekhina Muhammad Al-Ansari. Syekh Ali Ar-Razihi menyebutkan tahqiq al-'allamah Syekhina Muhammad Al-Ansari. Kenapa? Karena Syekh Muhammad Al-Ansari ini murid dari atau guru dari Syekh Muqbil. Ya. Syekh Muhammad Al-Ansari. Beliau menyebutkan di salah satu buku beliau, Syekh Muhammad Al-Ansari ini, beliau mengatakan Muqbil Al-Wadi' itu tilmizi, muridku. Atamanna ayyakuna mithla Syaukani fil Yaman. Aku berharap beliau seperti Syaukani di negeri Yaman. Fa amma man du'ifa aw qila fi adna syai'in, adapun perawi yang dilemahkan atau diponis sesuatu yang paling rendah lah kritikannya, fahadha qad allaftu fihi mukhtasaran sammaituhu bil mughni wa basattu fihi muallafan sammaituhu bil mizan. Kata Imam Az-Zahabi, adapun perawi-perawi yang dilemahkan aku nulis buku namanya Al-Mughni, ya, Al-Mughni fi Du'afa, dan ku jelaskan panjang lebar juga dalam bukuku yang ku sebut judulnya Al-Mizan, ya. Mizanul I'tidal. Kita lanjut ya. Faslun. Wa minas thiqat alladzina lam yukhraj atau lam yukhraj lahum fi sahihain khalqun. Ada juga perawi-perawi yang thiqat namun tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Banyak. Minhum man sahaha lahum At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Ada perawi yang disahihkan, dita'dil oleh Bukhari dan Ibnu Khuzaimah. Summa man rawa lahum An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa ghairuhuma. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Summa lam yudha'ifhum ahadun. Ada perawi yang tidak didhaifkan oleh para ulama. Wahtajja haula al-musannifun bi riwayatihim. Namun para penulis buku hadis berhujjah dengan riwayat mereka. Waqad qila fi ba'dihim fulan thiqah. Bahkan sebagian mereka disebut sebagai fulan thiqah. Ya. Fulan saduq, fulan la ba'sa bihi, fulan laisa bihi ba'sun, fulan mahallu sidq, fulan syekhun, fulan mastur. Fulan mastur maksudnya apa? Makbul riwayatnya ya. Makbul dulu kan kemarin makbul. Fulan rawa anhu Syu'bah. Tatkala tidak disebutkan jarhun wala ta'dil, ya. Antum kenal akhi ustaz itu? Itu dokter Vicky, belajar sama dia. Wah, dokter Vicky ini orang yang muntaki. Ya enggak? Sudah. Ya enggak? Nah, seperti itulah gambarannya. Ya ikhwan, belajar ilmu mustalah ini nikmat ikhwan. Nikmat. Ya, kalau antum meresapi luar biasa. Tapi kalau enggak dinikmati belajar itu, enggak. Ya. Kebanyakan orang yang belajar menuntut ilmu, ya, dia putus di tengah jalan itu karena enggak merasakan nikmat. Ya. Enggak merasakan nikmat. Jadi dia cuma ikut belajar masuk pondok pesantren, udah aku belajar aja masuk pondok pesantren. Dan ilmu tadi belum nempel di hatinya. Nah, percuma ya ikhwan, walaupun antum bergelar sarjana, gelar apa, kalau ilmunya enggak nempel di hati percuma. Ya. Makanya sekarang itu banyak yang mohon maaf. Kalau bahasa anak kasar, banyak ikhwan-ikhwan yang bodoh. Itu karena banyak juga dai-dainya bodoh. Dai-dainya yang sudah kadung diustadkan, sudah dikatakan dai, ustad, tapi tidak punya bekal ilmu yang mateng.
Ya, itu tadi. Nah, sebenarnya ini musibah yang ada di negara kita di Indonesia ini tadi. Karena kita terlalu bebas, setiap orang bisa dakwah, setiap orang bisa ngajar, namun sebenarnya pada hakikatnya dia tidak punya ilmu yang bisa memperbaiki umat gitu. Nasihat, tausiah, ceramah bisa saja, semua orang bisa. Tapi ilmu yang taksiliyah ini kurang. Apa sebabnya? Karena mungkin ketika belajar di pondok pesantren tidak memperhatikan dengan serius. Dan ketika keluar pondok pesantren, ya sudah, mau nggak mau ada kewajiban untuk berdakwah. Au Malik, au Yahya ibnu Sa'id. Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Wa amsalu dzalik ka fulan hasanul hadits, atau yang semisal itu seperti perawi tatkala disifati fulan hasanul hadits, fulan salihul hadits, fulan saduqun insyaallah azza wajalla. Jelas? Ya. Fahadil ibarat kulluha jayyidah. Seluruh ibarat ini baik. Ta'dil semua. Apa tadi ta'dil? Fulan thiqah, fulan saduq, fulan la ba'sa bihi, fulan laisa bihi ba'sun, fulan mahallu as-sidqu, fulan syekhun, fulan mastur, fulan rawa'anhu syu'bah, atau fulan hasanul hadits, fulan salihul hadits, fulan saduq, atau masuk juga fulan mustaqimul hadits dan yang semisalnya. Fa hadhihi ibarat kulluha jayyidah laysat mudha'ifah li hali syekh. Ini ibarah-ibarah yang semuanya bagus, bukanlah ibarah yang mendhaifkan seorang perawi, seorang syekh. Naam, la muraqqiyatan li hadithi ila darajati sihah al-kamilah al-muttafaq 'alaiha. Ya, memang ibarah-ibarah ini bukan mengangkat derajat hadisnya menjadi hadis yang sahih sempurna, yang disepakati, bukan. Tapi membuat hadis dia sahih. Difahami? Sedikit lagi ikhwan, sedikit lagi. Masya Allah, ini ada faedah penting dari Az-Zahabi. Lihat ya, kata Imam Az-Zahabi, lakin katsirun mimman dzakarna mutajazab bainal ihtijaj bihi wa adamihi. Akan tetapi banyak dari perawi yang kami sebutkan itu mutajazab. Mutajazab itu tarik ulur antara berhujjah atau tidak. Wa qad qil fi jama'at, dikatakan pada sekelompok jamaat, sekelompok perawi ya. Nah di situ disebutkan di ta'liq, antum lihat di situ ya, mimman rubbama qila fi ba'dul ibarat as-sabiq. Jadi ada sekelompok perawi yang disifati dengan ibarat-ibarat yang sebelumnya, seperti saduq, mahallus sidq, syekhun, mastur. Namun qad yaqulu ba'du ahli ilmi fihim aidan laisa bil qawi. Namun ternyata sebagian para ulama menyatakan apa? Laisa bil qawi. Wa hadza laisa jarhan mufsidan wa innama linafi kamalid dhabti wal itqan. Jelas? Paham? Jadi gini, ada perawi namanya Ahmad misalkan. Si Ahmad ini disifati apa? Syekh, mastur. Itu kan ta'dil tapi adna maratib atau tauthik. Ya enggak? Namun ternyata ada imam lain yang mengatakan apa? Laisa bil qawi. Laisa bil qawi. Apakah kita ambil yang laisa bil qawinya atau ambil yang syekh ini tadi, pujian yang rendah, ataukah kritikan? Nah, kata Syekh Al-Razihi, tetap dikatakan dia perawi yang apa namanya thiqah, namun tidak sempurna dhabtnya dia. Ya? Nah, itu tadi. Kemudian di sini, nah disinilah kadang ada selisih dalam mensahihkan hadis. Ya. Kemudian ada faedah di sini. Waqad qil fi jama'atin laisa bil qawi wa ihtujja bihi. Dipakai dia disahihkan hadisnya, dijadikan hujjah. Wa hadza an-Nasa'i qad qala fi iddatin laisa bil qawi. Ini Nasa'i juga pernah mengatakan seperti itu. Banyak perawi-perawi yang dinyatakan oleh Imam An-Nasa'i laisa bil qawi, namun ternyata tetap hadisnya dipakai. Wa yukhraj lahum fi kitabihi, dan Imam Nasa'i tetap mengeluarkan hadis dia dalam kitabnya dia. Qala qauluna laisa bil qawi laisa bi jarhin mufsid.
Imam Nasai mengatakan kalau kami mengatakan laisa bil qawi, bukanlah jarah yang merusak. Jelas? Nah, itu tadi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya, itu adapun yang setelahnya itu faedah yang insyaallah mungkin kita lanjutkan besok pagi ya. Itu faedah luar biasa. Wal kalam firwaj la yahtaj ila wara'in tam wa bara'atin minal hawa wal mail. Nah, ini penting. Zaman sekarang kalau bab tahdzir jarah menjarah itu nomor 1 ya. Padahal enggak punya hibratin kamilatin bil hadits wa ilalihi wa rijalihi ya. Wallahu alam. Masih ada waktu, kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya.